Ternyata lo udah pulang. Kirain gue mati sama bayi lo. Cibir Alice berusaha menutupi wajah terkejutnya melihat Serena yang sangat cantik sekarang. Serena hanya menatap mereka datar. Di sana hanya ada 3 orang, wanita paruh baya yang ia yakini adalah Cassandra Casanova mertua tubuh ini dan gadis kembar yang seumuran dirinya yang satu tanpa ekspresi namanya Elsie Casanova dan satu lagi menatap dirinya mengejek yang tadi berbicara tidak sopan yang tak lain adalah Alice. Suaminya memang memiliki adik kembar dan satu adik laki-laki yang sudah menikah dan ia tidak tahu tinggal di mana. Tatapan mata Cassandra melihat ke arah anaknya yang digendong Emma. Entah apa arti tatapan itu untuk sekarang Serena tidak peduli. Emma, bisa antarkan aku ke kamar. Baik Nona, kalau begitu saya permisi. Setelah mengatakan itu Emma membantu memapah Serena ke kamarnya, meninggalkan mereka yang terkejut dengan bahasa Serena yang baru dan biasanya jika Alice berbicara maka Serena akan menimpalinya dengan marah. Mom, ada apa dengan wanita itu? Apa dia sedang membuat drama lagi? Cek sungguh menjijikan. Cibir Alice, ia sungguh benci kepada wanita itu yang sudah menjebak kakaknya. Biarkan saja, nanti juga dia yang kena batunya. Ucap Cassandra tidak peduli, berbeda dengan Elsie yang menatap Serena aneh. Elsie yakin setelah semuanya kalian akan luluh. Elsie ke kamar. Setelah mengatakan itu Elsie pergi ke kamarnya. Woi twins, lo bilang apa sih? Yang jelas dong kalau ngomong. Seru Alice. Cassandra terdiam, ia jelas mengerti maksud anaknya tapi dirinya berusaha tidak peduli. Serena sudah sampai di kamarnya, meskipun pernikahan ini terpaksa tapi keduanya tidur di kamar yang sama karena ada nenek suaminya yang membela dirinya makanya mereka tidak berani bermacam-macam padanya. Tapi, suaminya tidak pernah tidur di sini dan lebih sering menginap di kantor karena tidak ingin tidur bersamanya, mungkin saja jijik padanya. Nona, tuan muda sangat tampan sekali. Dia juga anak yang pengertian dan tidak rewel sama sekali. Emma sangat menyukai tuan muda. Seru Emma semangat, bahkan sekarang sudah tidak takut lagi kepada majikannya. Ingat, umur kamu beda jauh sama anak aku. Ucap Serena membuat Emma cengengesan. Bukan itu Nona, maksud Emma tuan muda sangat tampan. Baiklah, aku mengerti. Kasihan juga jika Emma terus ia digoda olehnya. Oh iya Nona, siapa nama tuan muda? Tanya Emma. Serena terdiam, benar dirinya belum memberikan nama untuk anaknya. Jika menyuruh suaminya yang memberikan nama pasti tidak akan mau, kira-kira nama yang bagus apa ya? Mata Serena berbinar bahagia, ibunya di kehidupannya dulu memperkenalkan dirinya kepada anak sahabatnya dan namanya sangat Serena sukai. Sepertinya nama Arcelio cocok, bagaimana menurutmu? Tanya Serena. Wah bagus Nona, tapi hanya satu kata. Arcelio Casanova, itu namanya. Jawab Serena. Nama yang sangat bagus Nona dan lihat-lihat tuan muda tersenyum dari tidurnya mungkin dia juga menyukai nama yang Nona berikan. Seru Emma heboh, Serena tersenyum lembut menatap anaknya. Ya, dirinya sudah menganggap baby Ars anaknya sendiri. Sekarang Serena sendiri di kamarnya, ia mengelilingi kamar mewah yang sekarang dirinya tempati, juga masuk ke walk-in closet milik tubuh ini dan juga suaminya dan keningnya mengernyit heran melihat baju-baju milik tubuh ini. Serena mengambil satu yang berwarna kuning cerah, apakah pemilik tubuh ini memakai baju yang seperti ini? Lu bukan tipenya sekali. Pantas saja suaminya jijik kepadanya, ia saja yang hanya melihatnya sudah jijik duluan. Ini pasti ulah sahabat ularnya itu, tidak boleh. Lah harus mengganti semuanya, lah akan memakai baju fashion dirinya di kehidupannya dulu, mana sudi ia memakai baju seperti ini. Serena bergidik ngeri membayangkan jika ia memakai baju itu, dan entah kenapa ia memikirkan suami pemilik tubuh ini. Bagaimana ya wajah terkejut dia melihat wajahnya yang tanpa makeup. Sudah 1 minggu Serena tidak keluar kamar. Makan pun ia menyuruh Emma membawanya ke kamar. Bukannya tidak ingin keluar tapi Serena sedang memikirkan rencana ke depannya dirinya harus apa, apalagi ia tidak tahu apapun tentang dunia ini hanya bermodal ingatan pemilik asli saja. Serena sudah bisa menerima keadaannya sekarang, lagian untuk apa ia merenung dan berkoar-koar ingin kembali ke kehidupannya yang dulu.
Karena nyatanya ia tidak bisa keluar dari sini, kecuali ada keajaiban dan tubuh asli dirinya di dunia pertama masih hidup. Jadi, ia ikutin saja alurnya mau dibawa kemana. Soal bayi itu Serena tidak masalah merawatnya, hitung-hitung berterima kasih kepada Serena asli karena membiarkan ia menempati tubuhnya. Dirinya juga sudah membeli baju-baju seksi dari desainer terkenal langganan keluarga Casanova. Serena yakin mereka pasti terkejut melihat ia belanja baju banyak sekali. Biarkanlah mereka berpikir apa tentang dirinya, ia tidak peduli. Aku harus bertahan di rumah ini, jika bercerai aku harus kemana? Pemilik tubuh ini saja tidak punya apa-apa, hanya modal cantik saja. Tapi, aku harus bagaimana? Apa aku menggoda suami pemilik asli saja ya, agar aku bisa bertahan hidup? Ya, itu ide yang bagus. Gumam Serena. Saat sedang asik rebahan Baby Ars menangis, Serena langsung menghampirinya dan menggendongnya. Kap anak baik, jangan nangis ya. Ujar Serena, tapi Baby Ars malah menangis semakin kencang. Serena bingung harus apa, dia berusaha mengingat-ingat apa yang harus dilakukan jika bayinya menangis. Tok, pintu terbuka, ternyata Emma yang datang. Emma langsung menghampirinya. Serena. Nona, apa yang terjadi dengan Tuan Muda? Aku tidak tahu, tapi Baby Ars sering menangis. Serena menempelkan botol susu ke mulut anaknya, tapi selalu ditolak. Emma terdiam, ia sedang memikirkan sesuatu yang menurutnya benar. Nona, apa mungkin Tuan Muda tidak menginginkan susu formula? Lalu, aku harus apa? Maaf lancang Nona, apa tidak sebaiknya Nona mencoba menyusui Tuan Muda dengan ASI Nona? Ujar Serena hati-hati, takut menyinggung majikannya. Serena terdiam, benar yang diucapkan Emma. Tapi, apakah harus menyusui? Serena belum siap jika memang seperti itu, bagaimana ini? Serena menghela nafasnya pasrah, baiklah, lah akan memberikan makan anaknya dengan ASI milik ibunya yang sekarang dirinya tempati. Lagian payudaranya juga terasa sakit karena ASI-nya selalu banyak dan Serena sering membuangnya karena tidak tahu juga harus gimana. Lah tidak mengerti apapun soal urusan bayi, karena dulu dirinya yang selalu dimanja seperti bayi. Keluarlah Emma, titah Serena. Baik Nyonya, saya permisi. Emma pergi meninggalkan Serena yang sedang menatap bayi di gendongannya yang sedang menangis. Serena duduk di tepi kasur, ia bersiap untuk menyusui anaknya. Serena terkekeh lucu melihat bayi di gendongannya. Kamu, beneran bayiku? Tidak ada yang menjawab, hanya angin kosong. Serena membuka kancingnya dan mulai menyusui anaknya. Baby Ars langsung melahap puung miliknya dan menyedotnya sangat kuat. Bahkan Baby Ars langsung berhenti menangis. Di awal Serena merasa geli dan selalu meringis, tapi lama-kelamaan terbiasa. Lah menatap bayinya yang sedang minum ASI miliknya dengan lahap dan cepat, mungkin karena pertama kalinya. Pelan-pelan boy, tidak ada yang mengambilnya darimu. Ucap Serena mengelus pipi bayinya, tubuh anaknya sangat kurus, mungkin tidak cocok dengan susu formula. Ia juga pernah bertanya ke dokter dan katanya harus memberikan ASI dirinya jika memang ASInya keluar, lalu pandangan Serena terarah ke jendela. Setelah ini aku harus apa? Aku kira aku akan mati dan berkumpul bersama keluargaku, tapi kenapa aku harus bertransmigrasi ke dunia yang aku sendiri gak tahu di mana? Gumam Serena. Dan lebih enggak masuk akal, aku sudah mempunyai suami dan anak. Bagaimana mungkin? Bahkan umurku baru 19 tahun. Apakah di sini tidak ada sistem yang membantu aku seperti cerita-cerita transmigrasi lainnya? Harusnya masukkan saja aku ke dalam novel orang agar aku tahu alurnya. Jika begini, aku tidak tahu harus apa. Lagi-lagi Serena menghela nafasnya gusar. Andai saja Kak Tania juga ada di sini, pasti bebannya sedikit berkurang. Baby Ars tidur kembali karena kenyang meminum ASI miliknya. Ia menidurkan bayinya dengan pelan-pelan. Untung saja di kehidupan pertamanya ia pernah belajar menggendong bayi suruhan Kak Tania. Katanya takut dirinya dites menjadi seorang ibu. Bersambung.